Halo blessing people. Halo buat semua yang diberkati. And for all blessing listeners. Dan untuk semua pendengar yang diberkati. How's your days guys? Apa kabar hari ini? Hopefully become more good after you listen the beautiful words for life. Semoga semakin baik setelah mendengar kata-kata indah untuk kehidupan. Okay? Prepare our heart and just listen. Okay? Persiapkan hatimu dan cukup dengerin aja. Saya sempat baca beberapa bait di buku kehidupan yang cukup fresh buat saya pribadi, yang membukakan cara pandang saya yang baru tentang ulang tahun seseorang yang harus dirayakan tiap hari. Wow, ceritanya gimana ya? Kok bisa ada orang yang ulang tahunnya harus dirayain tiap hari? Siapa orang yang paling beruntung itu? Ada yang bisa nebak? Oke, dengerin aja ya sampai akhir. Bait ke-8 dari buku kehidupan yang saya baca. Tertulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, itu adalah perintah Tuhan. Jika kita mengakui dalam hati dan hidup kita ada Tuhan, itu artinya setiap hari dalam hidup kita adalah hari Tuhan. Sama seperti hari Sabat. Jadi jika hari ini adalah hari Tuhan, maka kita nggak boleh lupa untuk menguduskan hari ini. Artinya kita nggak boleh lupa untuk jaga hati, mood, tindakan, ucapan, pikiran, dan semua aspek dalam hidup kita. Harus selalu kudus atau terjaga. Pernah ada dalam kitab tentang buah-buah roh yang harus selalu kita aktifkan tiap hari. Karena tiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Kemudian di bait ke-8 dari buku kehidupan tertulis, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Artinya, Tuhan sangat berbesar hati loh, kalaupun kita lebih memilih hal-hal lain terlebih dulu. Makanya diibaratkan hari pertama sampai ke-6. Sama seperti diibaratkan dalam 24 jam sehari, mungkin hampir 23 jam lebih, kita lebih mendahulukan menikmati atau melakukan semua yang kita inginkan atau kita anggap lebih penting untuk difokuskan dulu. Bisa itu pekerjaan, hobi, refreshing, happy, dan lain-lain. It's okay buat Tuhan. Dan ada di kutipan buku kehidupan dikatakan engkau akan bekerja. It means artinya Tuhan pun udah tahu banget kalau kita pasti lebih mendahulukan semua kesibukan, keinginan, ambisi sebagai manusia yang mengutamakan hal-hal dunia. It's okay buat Tuhan. Tuhan sesuper pengertian itu buat kita semua. How sweet, manis banget. Terus di bait ke-10 dari buku kehidupan tertulis, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Artinya, dan hari terakhir, hari ke-7, please sisain waktu buat ingat Tuhan. Gak apa-apa waktu terakhir atau sisa untuk Tuhan. Tuhan paham banget. Gak apa-apa, tapi harus ada waktu untuk Tuhan. Walaupun kita sempetin di terakhir.
Dan ini sudah perintah, jangan ada lagi yang mengganggu konsentrasi kita saat mau kasih waktu sisa kita untuk Tuhan. Harus total, harus fokus. Tubuh, jiwa, dan roh gak boleh melayang-layang gak jelas. Harus full hanya buat Tuhan. Walaupun itu tinggal waktu sisa kita, it's okay buat Tuhan. How sweet our God. Manis banget Tuhan kita. Ibarat kasih satu hal yang buat Tuhan happy, yaitu hati tulus kita untuk fokus berdiam, curhat, menyembah Dia super total. Amin. Lalu di bait ke-11 dari buku Kehidupan tertulis, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya, sebab semua yang kita perlukan di dunia sudah Tuhan kasih lebih dulu. Tuhan sediakan semuanya, tinggal kita menikmati. Tapi hanya saat waktu diam kita dengan Dia, Tuhan, saat itulah berkat terspesialnya tercurah melimpah buat kita. Itu pasti. Ada beda antara berkat-berkat yang sudah disediakan dengan berkat-berkat fresh atau baru tiap hari. Ibarat makanan, minuman, pekerjaan, rumah, pasangan, kesehatan, keuangan, harta benda, bahkan keselamatan, semua itu sudah Tuhan sediakan lebih dulu, bahkan lebih dari yang kita bayangkan dan harapkan, termasuk pengampunan dosa, bahkan gantiin kita di kayu salib. Semua sudah Tuhan sediakan lebih dulu, dan itu semua sudah masuk di list programnya Tuhan. It's all already prepared and given all with His love. Artinya semua sudah Tuhan persiapkan matang-matang dan diberi cuma-cuma karena kasih-Nya buat kita semua. Amin. Jadi semua yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan lebih dulu. Jadi kita gak usah mengemis-ngemis berkat tiap hari, dan lebih tepatnya tiap doa. Cukup mengucap syukur saja untuk semuanya. Amin. Karena berkat sesungguhnya adalah saat kita berdiam di hadirat-Nya, saat hati kita total bersekutu intim dengan Bapa. Saat itulah fresh atau new and never the same every time or every day His blessing anointing upon us. Artinya berkat yang segar atau baru yang gak pernah sama tiap hari tercurah buat kita. Dan fresh blessing, berkat-berkat terfresh, terbaru, itulah hal terspesial atau kudus dari Tuhan untuk kita setiap detik, setiap hari. When we put our full heart in Him totally, saat kita fokuskan hati kita melalui doa dan ucapan syukur kepadanya, Bapa kita. Amin. The real blessing is when He feels happy by your love or focus. So His happiness becomes the unique blessing for us every second. Artinya, berkat sesungguhnya saat hati Bapa bahagia karena hati kita yang fokus kepadanya. Sehingga rasa bahagia yang Tuhan rasakan menjadi berkat terunik yang selalu baru buat kita setiap detik, setiap hari. Amin. Misalnya, orang tua di dunia tiap hari menyediakan semua yang kita perlukan dari makanan dan semua kebutuhan dari A sampai Z diusahakan disediakan. Itu adalah bukti kasih orang tua. Tapi bukan berkat terspesial dari orang tua. Karena berkat terspesial dari orang tua muncul saat orang tua itu merasa happy, bahagia karena ketulusan hati kita. Misal kita ngikut apa yang diperintahkan atau kita gak bersungut-sungut saat dilarang atau ditegur dan yang lainnya. Karena rasa bahagia yang mereka rasakan itu berubah jadi berkat terspesial atau terbaru untuk kita, anak-anaknya.
Jadi, berkat terspesial atau berkat yang sesungguhnya adalah bisa berupa kebahagiaan yang kita rasakan setiap detik, apapun kondisi yang sedang terjadi. Dan semakin besar gairah kita bersama Tuhan, maka semakin besar berkat terspesialnya mengalir setiap detik, setiap hari untuk hidup kita. Amin. Jadi, anggaplah setiap hari adalah hari ulang tahunnya Yesus. Kenapa? Karena kalau kita merasa hari ini hari ulang tahunnya Yesus, maka kita nggak mungkin tega, nggak mengucapkan selamat ulang tahun. Artinya nggak mungkin tega tidak mendekat dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hari kita harus jaga mood hati kita, karena hari ini hari bahagianya Tuhan loh, hari ultahnya Tuhan loh. Jadi sesibuk apapun kita, dari pagi sampai malam, gak mungkin kita gak kasih waktu beberapa menit aja untuk mengatakan selamat ulang tahun sama Tuhan. Jadi mengatakan selamat ulang tahun sama Tuhan itu sama seperti kita selalu mau mendekat, ngobrol, menyembah, berdoa dengan ketulusan dan kerendahan hati kita di hari bahagianya Tuhan. Karena hari bahagianya Tuhan adalah saat kita mau ngobrol sama Tuhan, sama Bapa. Jadi kita mau mendekat sama Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sayang banget sama kita. Tuhan butuh banget ketulusan hati kita. Dan hanya saat hati kita yang tulus ngobrol atau berdoa sama Tuhan, itu satu-satunya yang Tuhan tidak program. Sedangkan semua berkat dari terkecil sampai terbesar, yaitu keselamatan, itu semua program kasih Tuhan buat semua manusia di bumi. Jadi Tuhan udah buat kita happy, bahagia. Masa kita tega enggak buat Tuhan happy atau bahagia juga? Dan melalui kebenaran ini, pola doa penyembahan saya benar-benar diubahkan. Bahwa saat ngobrol atau doa sama Tuhan, gak perlu dipengaruhi oleh kondisi apapun. Cukup bawa hati yang happy, yang bahagia, yang tulus. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Cukup bawa hati aja, gak usah bawa yang lain-lain. Misal pun ada permintaan atau pergumulan, kita bawa dalam doa. Lebih tepat ucapkan terima kasih, mengucap syukur aja untuk A sampai Z yang kamu minta. Karena semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi milikilah mental lebih bersyukur, bukan mengemis saat berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi kita doa karena Tuhan sayang dan cinta sama kita, bukan karena rutinitas atau takut tidak diberkati, takut semua masalah atau pergumulan tidak dijawab. Big no, salah besar. Dan kata-kata dari bait kehidupan yang saya baca terambil dari kitab suci, kitab kehidupan, dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. God bless you forever. Tuhan memberkati kita semua selamanya. Amin.